Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melkianus Parebong, dengan NIM 10922001, Prodi THP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme wujud dan sifat aksi keracunan. Yang pertama, pengenalan racun pada pangan. Keracunan pangan merupakan kondisi serius yang terjadi saat seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, parasit, atau zat kimia berbahaya. Gejala keracunan pangan bisa beragam, mulai dari mual dan muntah hingga diare, kram perut, dan demam. Yang kedua, definisi keracunan pangan: masuknya zat berbahaya, gangguan kesehatan, reaksi tubuh, dan penyakit. Yang ketiga, jenis-jenis keracunan pangan yaitu keracunan karena bakteri, jamur, virus, dan parasit. Yang keempat, mekanisme wujud keracunan pangan. Yang satu, kontaminasi, perkembangbiakan, konsumsi, dan keracunan. Yang kelima, gejala-gejala keracunan pangan: mual dan muntah, diare, sakit perut, demam. Yang keenam, pencegahan dan penanganan keracunan pangan. Ada dua cara, yaitu mengonsumsi makanan segar seperti buah-buahan, kesehatan pribadi, contohnya mencuci tangan, mengair bersih sebelum makan. Yang kedua itu sistematis dan zat toksis pada pangan. Yang pertama, zat toksis adalah bahan pangan merupakan zat kimia non-gizi dalam bahan pangan yang memiliki efek toksis. Dalam bahan pangan sering kali ditemukan senyawa-senyawa kimia yang tidak mempunyai nilai nutrisi. Yang kedua, bagaimana toksis dalam bahan pangan. Yang ketiga, toksis alami. Yang ketiga, toksis adaptif. Yang ketiga, upaya pencegahan yaitu produksi, penerapan praktik pertanian yang baik untuk meminimalkan penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, pengolahan, penerapan cara pengolahan makanan yang baik dalam dan benar untuk memastikan bahan pangan diolah dengan secara yang higienis dan aman. Yang ketiga, penyimpanan bahkan pangan dengan cara yang tepat untuk mencegah kontaminasi dan kerusakan. Keempat, distribusi bahan pangan dengan cara yang aman dan higienis untuk mencegah kontaminasi. Dan yang ketiga, sosial toksikologi dan biofarmasi toksis. Yang satu, toksikologi adalah ilmu tentang zat beracun. Toksikologi adalah bidang ilmu yang mempelajari efek berbahaya dari bahan kimia dan zat lainnya terhadap organisme hidup. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana zat tersebut memasuki tubuh, bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem biologis, dan bagaimana mereka dapat menyebabkan kerusakan. Konsep dasar toksikologi: pertama, toksisitas kemampuan zat untuk menyebabkan efek berbahaya pada organisme hidup dapat berbeda-beda tergantung dosis dan durasi paparannya. Yang kedua, dosis, jumlah zat yang terserap oleh tubuh terhubung langsung dengan tingkat toksisnya yang ditimbulkan. Toksida, bahan kimia atau zat lain yang dapat menyebabkan efek berbahaya pada organisme. 3. Aplikasi toksis dalam kehidupan. Keamanan pangan, mengevaluasi keamanan bahan tambahan pangan, residu pestisida dan kontaminan. Pengembangan obat, menilai keamanan dan toksisitas calon
Calon obat baru belum digunakan pada manusia. Regulasi lingkungan, nilai risiko dan bahaya lingkungan dari bahan kimia industri dan polutan. 4D, efek toksis terhadap manusia dan lingkungan. Zat toksis dapat memberikan dampak berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Memahami definisi sumber dan jalur masuk zat toksis serta upaya pencegahan dan penanganan menjadi hal penting untuk dipelajari. Sumber dan jalur masuknya zat toksis. Sumber zat toksis. Zat toksis dapat berasal dari limbah, industri, kegiatan pertanian, serta penggunaan bahan kimia dalam rumah tangga. Jalur masuk. Zat toksis dapat masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, perencanaan, dan kontak kulit. Paparan yang terus-menerus dapat menyebabkan keracunan kronis. Kedua, dampak toksis terhadap kesehatan manusia. Gangguan organ tubuh. Zat toksis dapat merusak organ-organ vital seperti hati, ginjal, dan otak. Masalah pernapasan. Paparan zat toksis melalui pernapasan dapat menyebabkan iritasi paru-paru. C. Keracunan kronis. Paparan berkepanjangan dapat menyebabkan keracunan kronis yang dampak jangka panjang.